Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa yaitu Nikma dari Fakultas Psikologi dengan NIM 035. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari sungai yang telah tercemar oleh sampah. Di sini saya juga telah melampirkan foto dari sungai yang telah tercemar oleh sampah. Pertama, pendahuluan. Sungai adalah salah satu anugerah alam yang memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup. Airnya mengalir dari hulu ke hilir, membawa kesuburan bagi tanah yang dilaluinya. Sungai tidak hanya menjadi sumber air bersih, tetapi juga menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan dan tumbuhan. Di sepanjang alirannya, manusia membangun kehidupan, bercocok tanam, memancing, hingga menjadikan sungai sebagai jalur transportasi tradisional. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak sungai mulai tercemar akibat ulah manusia. Sampah dan limbah mencemari alirannya, mengancam ekosistem dan kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kelestarian sungai menjadi tanggung jawab bersama agar sungai tetap mengalir jernih dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Selanjutnya, identifikasi masalah. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah meningkatnya volume sampah di sungai yang menyebabkan aliran air tersumbat, sehingga berpotensi menimbulkan banjir saat musim hujan. Selain itu, pencemaran air akibat limbah rumah tangga, plastik, dan bahan kimia juga membahayakan ekosistem sungai, seperti ikan dan tumbuhan air. Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai pun menjadi korban dari pencemaran ini, karena kualitas air yang menurun berdampak pada kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Faktor penyebab dari permasalahan ini antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sungai, minimnya fasilitas pengelolaan sampah, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan. Masalah sampah di sungai merupakan isu yang mendesak untuk segera ditangani agar kelestarian lingkungan dapat terjaga dan masyarakat dapat hidup lebih sehat dan aman dari bencana yang disebabkan oleh pencemaran tersebut. Di sini saya ada video wawancara yang telah saya lakukan kepada salah satu masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Bagaimana sih kondisi sungai yang ada di sekitar tempat tinggal Anda? Kondisi sungai yang terdapat di sekitar rumah saya sekarang cukup kotor dan banyak limbah seperti limbah plastik, limbah rumah tangga, dan limbah industri. Lalu ada jenis sampah apa aja sih yang banyaknya di sungai itu? Lebih banyak kantong plastik dan botol minuman plastik juga serta styrofoam. Menurut Anda penyebab utama yang menjadikan sungai itu banyak sampahnya? Yang pasti minimnya kesadaran dan juga minimnya fasilitas sampah. Lalu ada dampak yang diakibatkan dari pencemaran akibat sampah ini untuk masyarakat atau lingkungan? Jadi pencemaran ini dapat mengakibatkan pencemaran air, rusaknya ekosistem sungai, dan juga menyebabkan banjir. Dan ini adalah hasil yang saya dapat dari wawancara tersebut. Yang pertama, kondisi sungai di sekitar tempat tinggal narasumber cukup kotor. Yang kedua, jenis sampah yang sering ditemui adalah sampah plastik sekali pakai seperti kantong plastik, botol air minum, dan styrofoam. Yang ketiga, penyebab utama masyarakat masih sering membuang sampah ke sungai adalah kurangnya kesadaran. Yang keempat, dampak yang dapat terjadi dari pencemaran sungai salah satunya adalah banjir, membunuh ekosistem air, penyakit diare, dan demam berdarah. Lalu yang kelima, masyarakat sangat terganggu dengan sampah yang berada di sungai karena dapat menyebabkan bau busuk dan juga menimbulkan lalat dan nyamuk. Yang keenam, masih banyak masyarakat yang belum peduli terhadap kebersihan sungai. Yang ketujuh, masyarakat masih belum ada inisiatif untuk membersihkan sungai. Yang kedelapan, pemerintah masih belum melakukan
langkah untuk mengatasi sampah di sungai dan belum ada penegakan hukum untuk orang yang membuang sampah sembarangan. Yang ke-9, pola pikir adalah tantangan terbesar dalam mengedukasi masyarakat. Selanjutnya, di sini ada alternatif kebijakan. Yang pertama, pemotongan uang iuran. Dengan adanya pemotongan uang iuran, bisa jadi masyarakat yang sebelumnya tidak menggunakan jasa petugas kebersihan akan turut menggunakan jasa petugas kebersihan. Yang kedua, masyarakat diwajibkan membuang sampah kepada petugas kebersihan. Lalu ada usulan kebijakan, yakni disediakan alat atau mesin untuk daur ulang sampah. Seperti foto yang telah saya berikan pada PPT ini. Di sini ada alat untuk penukaran botol. Ini biasanya ada di Alfamart, tapi poin minusnya tidak semua Alfamart ada mesin ini. Dan juga di sebelahnya sudah ada salah satu alat yang diciptakan oleh salah satu komunitas yang berada di Bali, di mana alat ini bisa menghasilkan solar yang dihasilkan oleh sampah, di mana nanti residunya juga bisa digunakan sebagai kerajinan tangan seperti asbak dan lain-lain. Lalu ada rencana tindakan. Yang pertama, edukasi dan kampanye publik. Yang kedua, penyediaan fasilitas. Fasilitas di sini dimaksudkan seperti tempat sampah, alat-alat atau mesin untuk daur ulang, seperti itu. Lalu yang ketiga, insentif daur ulang. 4, sanksi tegas. 5, program pembersihan berkala. Lalu kesimpulan yang bisa didapat yakni sampah di sungai merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang serius dan berdampak luas. Sampah terutama plastik dan limbah rumah tangga mencemari sungai, mengganggu ekosistem air, serta membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penyumbatan aliran air akibat sampah juga dapat menyebabkan banjir dan merusak infrastruktur. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, serta kurang efektifnya sistem pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak untuk meningkatkan edukasi lingkungan, menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, serta menegakkan regulasi secara tegas guna menjaga kelestarian sungai sebagai sumber kehidupan. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.